Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Gimana kabarnya hari ini? Apakah masih semangat dalam malam hari ini? Masih? Ya. Masih semangat? Alhamdulillah. Untuk pembelajaran hari ini, ya, pembelajaran kita yaitu temanya dengan syu'abul iman atau bisa dikatakan dengan cabang-cabang iman. Jadi setiap manusia itu mesti mempunyai yang namanya iman. Kalau seandainya kita sebagai umat Islam tapi kok tidak beriman, ya otomatis Islam kita kurang sempurna. Oke, sebelumnya kita sebagai orang Indonesia, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Maka saya harapkan untuk semuanya bisa berdiri semua untuk bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Dari Sabang sampai Merauke, terjajar pulau-pulau, saling menyambung menjadi satu unggulan Indonesia. Indonesia tanah airku, dan berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu Menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan untuk bisa kembali. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwasanya setiap manusia itu mempunyai yang namanya iman atau cabang iman, ya, mempunyai cabang iman. Kalau seandainya kita sebagai manusia tidak mempunyai iman, otomatis kita sebagai manusia di sini di muka bumi ini itu tidak ada artinya. Maka saya sampaikan kepada Anda semua. Nah, ya. Baik, yang Anda lihat yang di depan, silakan. Menurut Anda ini ada dua gambar. Ya. Gambar pertama ini gambar apa? Apa? Nah, yang kedua gambar apa? Oh, uang. Setiap manusia mesti punya uang, ya kan? Nah, maka dalam pembelajaran ini adalah tematik. Kenapa saya memasangkan dua gambar ini? Ada sebuah tangan yang menada dengan satunya yang apa? Pinjam atau memberi uang gitu. Oke. Menurut Anda pada gambar pertama di sini, ya, ini sedang meminta kepada siapa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai manusia alangkah baiknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai meminta kepada selain
selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ala. Kenapa? Nanti ketika Anda meminta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Anda menjadi orang syirik, ya, orang syirik. Maka kita kalau sesudah melakukan sholat, maka disunahkan untuk melakukan atau mengangkat kedua tangan. Tujuannya apa? Untuk minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini gambar orang yang meminjam atau orang yang memberi uang. Kalau orang awam ini mesti kalau membahas dengan uang kita akan sensitif. Tahu sensitif kok ya? Sensitif, tahu sensitif? Tahu sensitif? Sensitif ya berarti kalau contoh ya, kita punya teman. Kalau kita pegang uang, otomatis teman kita akan tanya. Tapi kalau seandainya kita tidak punya uang, teman kita akan menjauhi. Iya enggak? Anda pernah pengalaman seperti itu? Pernah? Pernah, oke. Semua pernah ya? Semua pernah. Saya pun juga sama pernah. Tapi itu sudah masa lampau, sudah selesai. Nah, maka tujuan untuk pembelajaran kali ini, tujuannya apa? Yang nomor satu, peserta didik mampu menganalisis makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman seperti pengertian, dalil, dan macam manfaatnya. Jadi pembelajaran hari ini kita harus tahu apa sih yang dinamakan cabang iman, apakah ada dalilnya, Al-Quran, hadisnya, ada manfaatnya atau tidak di situ, ya, dan ada macam-macamnya atau tidak di situ. Kalau seandainya semua Anda paham, otomatis Anda akan memegang yang namanya ini. Tapi kalau seandainya Anda kok tidak tahu pengertiannya, dalilnya, manfaatnya, macamnya, tidak tahu, ya otomatis kita sebagai orang Islam maka iman kita akan rapuh di situ. Ya. Tujuan pertama. Tujuan kedua apa? Mempresentasikan makna syu'abul iman. Apa sih mempresentasikan? Yaitu memaparkan. Nanti ya saya akan memberikan kelompok kepada Anda bahwasanya nanti dipresentasikan apa yang Anda ya belajar di sini, terutama bagian syu'abul iman atau cabang iman. Silakan dipresentasikan apa yang saya berikan. Terus yang ketiga, itu mampu meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabang iman. Ternyata iman itu bukan cuma satu, akan kami banyak. Ya. Yang keempat, peserta ini mampu bersikap disiplin, jujur, tanggung jawab, yang merupakan cabang iman dalam iman. Ini tujuannya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ada 4 poin ya, yang Anda bisa lakukan. Nah, kalau seandainya sudah 4-4-nya di situ, saya akan memberikan motivasi kepada Anda agar supaya apa? Agar supaya mari kita jadikan belajar cabang iman sebagai dorongan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat, memperbanyak amal soleh dan menjadi muslim yang memberi manfaat untuk orang lain. Ini ya, Anda sudah tahu pengertiannya, ilmunya, macamnya, manfaatnya di situ. Kalau seandainya terpenuhi semua, lakukan semua, maka saya akan memberikan semua pada Anda. Oh, bahwasanya ketika Anda tahu pengertian cabang iman, bahwasanya apa yang baik kita ditolong, maka di situ maksudnya Anda pasti belum syarat atau melakukan berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, sampai sini ya, paham ya? Oke, sebelum menjawab selanjutnya, silakan berdiri lagi kita sedikit ya supaya ada itu lebih ekspresinya. Silakan berdiri semua.
Ya, siap ya. Tangannya dilemaskan dulu. Tangannya dilemaskan dulu. Tangannya lemaskan dulu. Ke depan, silakan ke depan. Ke depan, ke samping. Samping, ke atas. Ke depan, ke samping, ke bawah. Oke. Nanti kalau seandainya saya bilang pegang dagu, ya berarti harus pegang dagu, ya. Kalau saya bilang pegang telinga, ya berarti harus pegang telinga. Oke, siap? Siap? Oke, sekali lagi tangannya dilemaskan dulu. Oke, tangannya lemaskan dulu. Ke depan, ke atas, ke samping, ke depan, ke atas, pegang telinga. Oke, lagi, berarti masih konsentrasi ya. Oke, saya hujan ya. Barangkali Anda itu tidak konsentrasi. Oke, lagi. Lemaskan dulu tangannya, lemaskan, samping, atas, pegang dagu. Oke, siap. Oke, berarti Anda itu masih konsentrasinya masih luar biasa. Oke, silakan kembali. Silakan. Oke. Nah, disinilah yang namanya cabang iman. Ternyata cabang iman itu ada 11. Tuh, ya, bukan satu, akan tetapi 11. Ya. Dan dalilnya apa sih? Cabang iman atau syu'abul iman. Di sini pada surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalalan ba'ida. Ini yang Anda pegang. Jadi ketika Anda mampu sebagai orang Islam, iman Anda kuat, berarti Anda mesti memiliki yang namanya ini. Ya. Cabang iman. Surat An-Nisa ayat 136. Berarti Anda percaya dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu beriman kepada Allah, Rasulnya, Nabi Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan Rasulnya, serta kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan dari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh dari kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah ketika kita sudah mengingkar kepada Allah, kita sudah tidak percaya dengan Allah, kita tidak percaya dengan malaikat, kita tidak percaya dengan kitab-kitabnya, kita tidak percaya dengan rasul-rasulnya, dan kita tidak percaya dengan adanya hari kiamat, maka dia adalah orang-orang yang tersesat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita sebagai orang Islam harus percaya, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kita rasulnya, terus adanya kita percaya bahwa adanya hari kiamat, kita harus percaya. Jangan sampai kita tidak percaya. Nah, yang pertama apa? Dalam cabang iman, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, ada tahu enggak? Gambar itu gambar apa? Ini gambar apa? Orang sholat. Dalam Islam sendiri hukum sholat itu hukumnya apa? Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, itu adalah hukum
wajib sebagai orang Islam. Maka seandainya kita sebagai orang Islam kok tidak sholat, otomatis kita berarti tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholat aja takut kepada Allah, apalagi orang yang tidak sholat. Maka yang pertama itu harus takut kepada Allah. Oh iya ya, kalau seandainya kita tidak sholat, maka kita akan mendapatkan dosa. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ, maka kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqu wa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Apa yang kedua? Mengharap kepada Allah. Kita meminta, ya, ini ada orang yang sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita meminta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita meminta selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menjadi orang musyrik. Ya. Nah, ini. Maka kalau seandainya kita bisa melakukan sholat, ya otomatis kita harus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga apa? Tawakal. Tadi ittaqu wa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita harus takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah yang memerintahkan, ya kita harus dijalani. Apa yang Allah melarang, ya kita harus menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang gini, seandainya judi itu hukumnya haram apa halal? Judi halal apa haram? Haram. Allah menyuruh kita untuk berjudi tidak? Tidak. Ya, otomatis kita tidak boleh melakukan judi. Kalau seandainya kita melakukan judi, berarti kita tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya kita judi, ternyata kita ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, ternyata yang namanya judi itu dosa. Maka kita tidak jadi untuk melakukan judi. Nah, otomatis ya kita masih mempunyai iman. Terus yang keempat, memenuhi apa? Janji. Memenuhi janji. Janji apa? Semuanya. Makanya kalau seandainya kita berjanji kepada orang lain di situ, ya kita jangan langsung to the point, otomatis apa? Ya, saya janji. Ya. Tapi kalau di dalam bahasa saya sendiri, dalam bahasa insya Allah, tahu ya insya Allah ya? Artinya tahu deh insya Allah. Insya Allah tahu enggak artinya? Insya Allah tahu enggak artinya? Insya Allah itu kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya Allah membolehkan, kita lakukan. Tapi kalau seandainya kita tidak membolehkan, kita tidak boleh melakukan. Jadi ketika kita berjanji dengan teman, itu kalau seandainya bisa ya bisa, ya. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa, ya jangan. Tapi kalau seandainya ada, nanti insya Allah. Kalau dalam bahasa saya dulu, waktu saya masih belajar di daerah Magelang, bahasa insya Allah itu tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena yang namanya bahasa insya Allah itu otomatis kita akan sedikit-sedikit kita akan melanggar. Berarti kita tidak memenuhi janji di situ. Itu kalau insya Allah. Seumpama, Mas, Mbak, nanti malam kita berangkat ya. Insya Allah. Ada siapa yang insya Allah?
Insya Allah kan kalau Allah menghendaki, kalau Allah nggak menghendaki, otomatis Anda tidak berangkat. Ternyata Anda di rumah, disuruh berangkat PKPM, Anda di rumah, jawabannya insya Allah, ternyata di rumah cuma apa? Main-mainan, bengong. Anda bilangnya insya Allah. Nah, makanya di situ dalam saya dulu belajar di daerah sana, Magelang, itu tidak boleh namanya insya Allah. Karena apa? Nanti bisa disalahgunakan. Tadi insya Allah, ternyata di rumah cuma nongkrong orang udah itu tidak ada manfaatnya. Maka nggak boleh. Kalau seandainya Anda jadi silakan. Bisa ya bisa, jadi oke. Yang kelima apa? Kelima apa? Bersyukur atas nikmat. Gambar apa ini? Apa? Orang memberi. Kalau seandainya kita diberi sama orang sesuatu, entah itu makanan, minuman, ya itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seandainya kita dapat rezeki, yang kita harus selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sebagai orang awam tidak selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya, Anda pun ya mesti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Contohnya hujan. Ya, kita dikasih hujan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang itu tidak bersyukur. Kenapa? Lah, hujan panen. Bahasanya itulah yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, panas nemen. Lah, sebut pun juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam Al-Quran sudah diterangkan Fabi ayyi ala irabikuma tukat diban. Artinya apa? Nikmat mana yang kau. Allah itu sudah memberikan panas, sudah memberikan hujan, sudah memberikan malam, sudah memberikan siang, pagi. Ya kita harus bersyukur. Coba kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu alam bengis, gak ada siang, gak ada sore, gak ada pagi, cuma malam doang. Ya, Allah menciptakan cuma satu malam saja, gak ada siang, gak ada malam. Otomatis kita sebagai hambanya mesti apa namanya bunyi adanya dingin, tidak? Dingin, otomatis kita selalu dingin terus. Dan kita pun juga selalu belum terus. Tidak mas, Mbak. Apalagi ini demand panas yang ngeluh, demand hujan yang ngeluh, tidak, Mbak. Ya ini. Nah, maka kita harus bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan panas ya alhamdulillah. Allah memberikan hujan juga alhamdulillah. Jangan kita selalu mengeluh. Kalau seandainya kita mengeluh, ya otomatis kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam apa? Apa? Memelihara lisan. Setiap manusia itu mempunyai lisan. Saya tanya kepada lisan itu ada tulang beluknya? Ada enggak? Ada kan? Ada. Kalau kaki ada tulang beluknya enggak? Ya. Kalau seandainya kita berdiri terus, berjalan terus, itu rasanya capek banget. Kalau seandainya kita punya mulut ngomong terus, kayaknya capek enggak? Capek. Ada yang capek, ada yang tidak ya. Yang suka orang yang suka gosipin, ya otomatis tidak akan rasa
menghibur, ya, rasani, gosipin, karena kita mulut tidak mempunyai tulang belulang. Jadi kita apa? Coba kalau seandainya kita mulut itu ada tulang belulang yang otomatis ketika kita berbicara 1 jam 2 jam terasa akan capek. Tapi kalau seandainya kita mempunyai gak ada tulang belulangnya, biasa 1 jam 2 jam dia akan maka nggak ada tulang belulang. Maka di sini Pak, Allah memberikan kita lisan itu yang sebaik mungkin. Otomatis kita ngomongnya baik, jangan berbicara yang apa jorok-jorok, jangan berbicara yang jelek-jelek, jangan berbicara yang kasar dan yang lain-lain di situ lah. Ya, maka dilarang kita sebagai umat Islam dilarang berbicara yang tidak baik. Jadi berbicara yang baik karena kita harus menjaga lisan kita. Kalau seandainya lisan kita terjaga, ya otomatis kemadarotnya akan selalu banyak. Oke, yang nomor 7 apa? Menutupi aib orang lain. Tahu ya aib ya? Apa aib? Aib itu apa? Aib itu apa? Aib itu seperti privasi kita. Seumpama saya bermain dengan Anda, ya, saya tahu perilaku kejelekan Anda. Nah, ketika saya bermain dengan teman saya lagi, saya itu mengumbar aib Anda. Oh, ternyata si A orangnya ternyata suka mencuri, ya, suka memaki-maki, memfitnah. Itu yang namanya aib. Maka kita sebagai orang Islam tidak boleh kita menyebut yang namanya aib. Alias apa? Tidak boleh membicarakan orang lain. Entah itu kejelekannya orang lain, itu jangan diumbar-umbar. Itu tidak baik. Ya, tidak baik. Jadi kejelekan orang itu harus tutup. Kalau seandainya Anda mengumbar, Anda tahu kejelekan orang lain itu Anda mengumbar, berarti Anda tidak mempunyai hati nurani kepada teman. Itu ya. Itu yang nomor 7 harus menutupi yang nomor 8 menjaga kehormatan. Artinya apa? Kita sebagai orang mesti pengen dihormati kan? Jenengan pengen dihormati kan? Kalau seandainya Anda pengen dihormati, hormati orang lain. Kalau seandainya sudah menghormati, pengennya ya Anda pun pengen dihormati dengan orang lain. Sing apik-apik, berbicara yang sopan santun, ya. Jadi kita ketemu dengan siapapun, kita harus mempunyai adab atau tata krama. Jangan kita bertemu dengan orang yang lebih dewasa, kok bahasanya maaf, bahasanya itu kasar, ya, atau bahasanya dulu itu nggak baik, karena itu tidak nggak ada hormatnya kepada orang yang lebih tua gitu. Jadi ketika ada orang kok tidak menghargai orang lain, berarti ada hukumnya yang namanya iman. Yang nomor 9 apa? Ikhlas. Ini gambar apa sih? Apa? Gambar apa? Menurut Anda gambar apa? Orang ya memperjuangkan Indonesia. Dulu waktu 1945 sudah ada yang lahir? Belum ya? Saya pun juga masih di awal-awal. Tapi orang dulu itu dalam menjadi memperjuangkan nampak pamrih, nampak imbalan. Tapi kalau sekarang
Kalau sekarang apa? Ya, itulah ya cara bahasanya. Apalagi kalau seandainya ada pemilu, ya kan? Anda menjadi calon legislatif atau jadi DPR, ya, otomatis Anda akan terjun meminta minta apa? Minta tuh, minta, ya enggak? Kalau nggak seperti itu Anda akan tidak didukung, otomatis kalah di situ. Berarti kalau seandainya seperti itu, berarti Anda tidak ikhlas menjabat sebagai legislatif atau dewan anggota DPR. Nggak ada ikhlasnya. Makanya orang mohon maaf, orang-orang yang di atas ya, ini apa? Ketika pemilu, kalau sudah jadi ya sudah, Anda itu nggak diingat-ingat lagi. Goodbye, Pak, itu goodbye. See you, ya. Sampai jumpa. Padahal waktu ketika dia mau menjabat, dia meminta-minta kepada Anda, minta hubungannya. Tapi ketika dia sudah jadi, bye, see you next time. Ya. Ini dia akan lupa. Nah, kalau ada itu, berarti otomatis segala kerjanya dia tidak akan ini. Oke, terus yang ke-10, malu. Setiap manusia mesti mempunyai, ya, dewan orang mas kan, saya pun juga mempunyai rasa malu. Mampu nggak ketika definition, ya, pamannya Anda yang di situ. Ya, saya sendiri aja di situ juga malu di situ. Kenapa? Karena saya belum yakin, belum pede di situ, ya, masih belajar. Ya. Otomatis yang lebih tidak ada bukan saya, makanya saya di situ malu. Berdiri saya ini cuma apa? Menyimbangkan saja kepada Anda. Ya, jadi kalau seandainya kita sebagai manusia, kita harus malu-malu kepada siapa? Malu kepada Allah, malu kepada orang lain, ya, kepada Rasulnya, ya, itu harus malu. Nomor 11 apa? Zuhud. Ada yang tahu zuhud itu apa? Zuhud itu orang yang apa bahasanya? Orang yang mampu atau orang yang mengedepankan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya Anda punya hobi mancing, ya, hobi mancing, yang namanya kalau sudah ada yang namanya hobi kan otomatis dia akan lupa dalam segala halnya. Umpama ada mancing, ternyata ada azan, ya, azan itu sudah menandakan masuknya waktu sholat. Ternyata Anda saking senengnya mancing, kayak lalai dengan yang namanya sholat, maka di situ Anda tidak mempunyai sifat zuhud. Ternyata zuhud itu lebih mendepankan, lebih memprioritaskan ibadah daripada hobi. Itu zuhud, ya. Jadi ketika Anda punya hobi yang sangat senang, akan tapi jangan sampai meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Oke. Nah, maka kalau seandainya dalam 11-11-nya cabang iman, disinilah ini adalah tanda-tanda orang yang beriman. Seandainya Anda melakukan 11-nya, mulai dari takut kepada Allah, arah kepada Allah, janji, tawakal, menjaga lisan, malu, kehormatan, zuhud, dan yang lain-lain Anda melakukan, maka Anda akan menjadi orang yang beriman. Jadi di sini tanda-tanda yang beriman apa? Ada 7. Yang pertama yaitu jika mendengarkan nama Allah disebut maka berbentalah hati. Contoh kan tadi kan ada orang mancing, ada azan. Nah maka di situ Anda harus bergetar. Ketika ada nama Allah, Anda harus bergetar. Artinya itu berarti sudah menetapkan waktu sholat. Maka otomatis mancing tadi pending atau cancel dulu, karena kita sebagai orang Islam prioritaskan kita
hari 4 waktu, otomatis kita belum bisa dinamakan orang beriman. Ternyata orang beriman itu harus melakukan sholat 5 waktu. Yang keempat, menafkahkan sebagai rezekinya dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Ketika Anda punya rezeki yang halal, rezeki yang banyak, rezeki yang murah, yang lebih, di situ maka silakanlah rezeki Anda itu dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkannya. Itu adalah orang yang beriman. Jangan kita punya uang, ya, jangan menjadi orang yang pelit. Ketika kita punya uang, otomatis ya kita harus membagikan kepada orang lain. Jangan sampai kita punya uang cuma sakok nggak dibagi-bagi dengan orang lain, maka orang tersebut itu belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya apa? Menghadiri perkataan yang tidak baik, ya, bukan menghadiri ya, maksudnya menghindari. Menghindari perkataan yang tidak baik maupun lisan. Ya, ketika kita berbicara, sebaiknya yang baik-baik, jangan bercorok-corok. Terus yang nomor 6, memelihara amanah dan menepati amanah. Sangat-sangat kalau dipegang itu sulit. Ya, sumpah kita menjadi orang pemerintah, kita diberi amanah sama masyarakat. Ya, amanah itu harus dijalankan. Kalau seandainya kita diberi amanah sama orang lain, berarti dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kapan? Ketika dia sudah meninggal akan ditagih janjinya, walaupun dia sudah meninggal. Terus yang ke-7 yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti Ali itu berjihad. Karena apa? Sedang mencari ilmu. Tolabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wal muslim. Bahwa setiap manusia wajib mencari yang namanya ilmu. Mencari namanya ilmu. Al ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Oke, ya. Coba untuk selanjutnya, ya, silakan diperhatikan gambar ini, ya. Nanti saya tanyakan di situ, ya, apa yang maksud dalam gambar ini, ya. Silakan nanti saya tanyakan kepada Anda di situ. Maksud gambar ini apa? Udah jam 3 sore. Aku kan ada janji sama Mas Damar buat main di taman. Oke, Ci, aku mau masuk Mas Damar. Bunda, aku mau main dulu ya sama Mas Damar. Loh, kok Mas Damar gak ada? Kan janjinya jam 3 sore. Yaudah, aku tunggu dulu. Loh, Damar, katanya jam 3 sore kamu ada janjian sama si Ucil, main sama-sama di taman. Oh iya, aku lupa. Ini udah jam 4 sore lagi. Udah telat. Yaudah, aku mau nonton TV aja deh. Lebih baik kamu ngasih kabar dong kalau kamu gak jadi ketemuan. Siapa tahu sekarang ini si Ucil lagi nunggu kamu di taman dari tadi. Janji itu harus ditepatin. Kalau misalkan ada halangan, sebaiknya kamu bergegas untuk menghubungi dia. Kasian juga ya, Bu. Kalau ternyata si Ucil udah nungguin aku. Udah deh, aku ke taman dulu ya, Bu. Dadah. Ucil. Kamu belum datang. Aku udah nungguin kamu dari tadi. Iya, maaf ya, Cil. Aku kelupaan. Soalnya aku keasikan nonton TV. Maaf ya, Cil. Iya, aku maafin. Lagian ini udah sore banget. Besok aja ya kita main ya.
Makasih ya, Cil. Ayo kita pulang sama-sama. Oke, sampai sini. Menurut Anda, dalam video tadi itu menceritakan tentang apa? Ayo. Gambar tadi menceritakan tentang apa? Tentang janji. Nah, berarti di sini ada Ucil sama ya sama Jafar di sini. Nah, dia sudah berjanji, ya, dia sudah berjanji akan tetapi dia lupa. Lupa kenapa? Keasikan nonton. Nah, itu yang dimaksudkan ketika ada janji kepada Tuhan, jangan bilanglah yang namanya insya Allah. Kalau menurut saya sendiri, kalau seandainya Anda dia minat, dia iya. Kalau seandainya nggak bisa di situ. Jangan bilangnya insya Allah. Artinya apa? Seperti tadi. Ya, seperti tadi bahwasanya sudah berjanji akan tetapi dia lupa. Maka yang tadi yang namanya insya Allah kan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengizinkan, ya silakan. Tapi kalau seandainya Allah tidak mengizinkan, ya tidak apa-apa. Tapi sekali lagi yang namanya janji itu harus walaupun seperti tadi janjinya jam 3, ternyata datanya jam 4 sore, berarti ngarep berapa jam? 1 jam. Ya, ini kasihan yang sudah menunggu lama-lama di situ, ya. Ternyata, ya, walaupun sudah menunggu lama, akan tetapi dia mau menghampiri dan mau minta maaf kepada si Cil di situ. Ya, itu. Nah, itu adalah gambaran sebagai kita orang Islam, ya, yang mempunyai iman, disitulah walaupun janji kita meleset 1 jam, akan tapi kita harus jangan sampai kita tidak ada. Kasihan pula yang namanya si dia nunggu jam 3 sore sampai jam 4, ya, sampai maghrib di situ, ternyata si Damar hadir datang walaupun hadirnya itu jam 4 sore. Oke, ya, itu adalah gambaran itu ada hikmah-hikmahnya di situ. Nah, saya mau bahwasanya di sini ada yang mau refleksi. Silakan yang mau refleksi. Saya kasih 4. Silakan yang pertama. Silakan. Oke, silakan Mas. Setelah mengikuti pelajaran ini tentang cabang iman, saya menyadari bahwa iman tidak hanya sebatas keyakinan di hati, tetapi juga harus tampak dalam ucapan, perbuatan, dan akhlak sehari-hari. Oke, ada lagi yang mau refleksi? Oke. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Amin. Amin. Oke. Satu lagi, ada lagi? Silakan. Saya. Oke, silakan. Ternyata hal-hal kecil yang sering saya anggap sepele, seperti menjaga lisan, menempati janji, atau menyingkirkan gangguan di jalan, ternyata juga bagian dari iman. Untuk menjadi muslim yang baik, saya harus berusaha menyeimbangkan antara iman dalam hati, ucapan, amal, dan akhlak. Oke, terima kasih ya untuk refleksinya. Saya memberikan apresiasi saja kepada Anda bahwasanya teruslah berlatih menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan membawa rahmat
bisa menjadi teladan dengan iman yang kokoh dan amal yang nyata. Itulah yang saya berikan apresiasi kepada Anda dan juga menyampaikan refleksi kepada saya, dan saya umpan kembalikan lagi apresiasi kepada Anda sekali lagi ya. Semoga Anda menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia dan membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka disinilah saya akan memberi kesimpulan pada pembelajaran Syu'abul Iman. Akan tapi barangkali ada yang mau memberikan kesimpulan pada saya. Ada? Oke, silakan. Ya, terus. Oke. Terima kasih juga pada yang sudah memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Saya memberikan sedikit ya kesimpulan dari pembelajaran hari ini, bahwasanya yang namanya Syu'abul Iman adalah cabang iman yang mencakup keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan. Dengan ini mengamalkan cabang iman dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim dapat menyempurnakan imannya serta menjadi berakhlak mulia yang bermanfaat bagi diri, masyarakat, dan dunia. Nah, sekali lagi kesimpulan dari saya, ketika Anda benar, maka Anda akan mendapatkan manfaatnya sendiri, dan Anda akan bisa sama orang lain atau diri sendiri, masyarakat, dengan itu saja ya pembelajaran kali ini, dengan ada manfaatnya. Amin. Ya. Monggo silakan yang mau menyiapkan untuk penutupan, silakan dipimpin ketua kelasnya untuk berdoa. Dimas. Ya, silakan. Ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi